Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Faqad ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala aidan Allahumma rabbis sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadits hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Shadaqallahul azim wa shadaqa Rasulullahil karim. Amma ba'du. Tuhan kira yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak yang memberikan nikmat dan karunia kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa ya melaksanakan agenda rutinitas kita halaqah pekan ya. Mudah-mudahan datangnya ikhwan fillah sekalian dengan langkah kaki dan ayunan tangan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh bagi kita semua, sebagai pemberat timbangan kita di yaumil akhir, di mana di sana semua orang membutuhkan ya pahala ya untuk dirinya sendiri. Salawat dan salam juga mudah-mudahan senantiasa surah limpah kepada uswatun hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait beliau, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, dan kita mudah-mudahan termasuk dalam umat beliau yang senantiasa istiqomah menjalankan segala sunnah-sunnah yang beliau sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk kita laksanakan. Tuhan yang berkata Allah Subhanahu wa taala melanjutkan materi kita ya. Di minggu sebelumnya kita melanjutkan membaca surat Al-Balad, dilanjutkan dengan membaca terjemah dan tafsir serta kandungannya ya dari surat Al-Balad ya. Dari surat Al-Balad ini termasuk salah satu surat ya yang diturunkan di Mekah ya. Jadi ini disebut dengan surat Makkiyah ya. Surat Al-Balad. Al-Balad itu artinya negeri ya, Al-Balad. Baik, saya langsung saja baca ayat pertama ya. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan kota ini. Bahwa di sini berarti Allah Subhanahu wa taala bersumpah ya dengan ciptaannya. Ciptaannya di sini apa? Yaitu kota Mekah ya, sebagai kota suci bagi umat muslim ya di seluruh dunia ya. Jadi kota suci itu ada di Mekah, kota Mekah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu boleh bersumpah dengan apapun ya, dengan ciptaannya ya. Di ayat di surat lain dengan wal ars ya, demi masa ya. Kemudian wal lail demi waktu malam, atau wajuha ya dengan waktu duha ya. Tetapi bagi kita sebagai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, kita dilarang bersumpah ya kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala ya. Karena itu termasuk dosa besar ya. Sebagaimana dulu orang-orang kafir Quraisy yang bersumpah selalu demi Lata dan Uzza ya. Kenapa? Karena Lata dan Uzza itu termasuk yang mereka agungkan gitu ya, yang mereka sembah. Padahal itu bagian dari kekafiran ya orang-orang kafir Quraisy ya. Maka kita dilarang bersumpah selain nama Allah gitu. Kalau bersumpah demi Allah ya harus selalu gitu ya, wallahi gitu ya, demi Allah. Baik, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ayat keduanya ya, wa anta hillum bihadzal balad. Dan kamu Muhammad bertempat di kota Mekah ini. Rasulullah SAW
itu emang dilahirkan di kota Mekah ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala bersumpah sekaligus ya dengan kotanya, yang kedua dengan nama Nabi Muhammad SAW ya, yang bertempat di kota Mekah tersebut ya. Jadi kota Mekah itu dulunya merupakan padang yang sangat gersang ya, tetapi atas doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kota Mekah itu, lembah itu menjadi lembah yang diberkahi. Jadi dari seluruh dunia orang berbondong-bondong datang ke negeri Mekah ya, ke Mekah ya, kota Mekah ya, kota suci umat Islam ya, untuk melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Baik, dibantu Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Di sini bersumpah. Nah, selain Allah disebut suatu kekafiran ya. Di sini dijelaskan man khalafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Ya, ini sabda Muhammad SAW. Barang siapa bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah menjadi kafir atau musyrik. Nah, itu larangannya ya. Ini di kitab Imam Ahmad, Musnad Imam Ahmad ya. Kalau Allah itu bebas ya dengan apapun yang dia Allah SWT ciptakan. Selanjutnya ya, ayat 3 ya. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Apa di sini nih? Artinya ayat berapa? Ketiga ya. Dan demi bapak dan anaknya. Nah, jadi bapak dan anaknya. Di sini para mufassirin mengatakan bapak di sini adalah orang tua kita ya. Siapa? Nabi Adam alaihissalam gitu ya, merupakan nenek moyang ya, Bani Adam ya, Nabi Adam alaihissalam ya. Kemudian anaknya di sini siapa? Mereka adalah Bani Adam ya, anak cucu keturunan Adam, Nabi Adam alaihissalam. Jadi Allah juga bersumpah demi ayah dan anaknya ya. Jadi Nabi Adam merupakan manusia yang pertama Allah sebenarnya ciptakan ya. Dulu saya pernah jelaskan bahwa Nabi Adam itu diciptakan dari apa? Dari tanah ya. Dari tanah yang dibentuk menyerupai manusia sampai tanah itu menjadi keras ya. Bahkan ini bunyi ya ketika karena kan kalau tanah itu dijemur itu dilamakan keras ya. Sampai bunyi gitu ya. Tang gitu ya, ada bunyinya. Kemudian atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ditiupkan ruh ya kepada patung Nabi Adam alaihissalam, dan kemudian Nabi Adam menjadi hidup gitu ya. Berfungsi semua organ-organ tubuhnya atas kuasa Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian beliau hidup di surga, tetapi karena sendiri merasa kesepian, akhirnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangannya ya, yaitu Siti Hawa ya, dari tulang rusuk beliau gitu ya. Kemudian beranak-pinak hingga sampai kepada kita ya, pada cucu ya, sampai kepada kita ya, dan menyebar di seluruh negeri. Baik, masalah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dijelaskan, dikatakan pula yang dimaksud dengan bapak dan apa yang diperanakan adalah semua bapak dan semua yang diperanakan, manusia, binatang dan segala sesuatu, karena bapak dan anak adalah sama-sama, keduanya merupakan bagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana ketika munculnya sebuah bayi yang dilahirkan ya dalam keadaan hidup gitu ya, dengan keadaan yang sempurna. Dan selanjutnya laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah ya. Nah, di sini dijelaskan oleh para mufassir, laqad khalaqnal insana. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia ya. Manusia itu ya kita ya, manusia, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Khalaqnal insana fi kabad, dalam susah payah ya. Di sini dijelaskan ada dua makna ya. Yang pertama, makna yang pertama dalam hal postur ya. Postur itu apa namanya? Keadaan tubuh kita ya. Dengan kata lain bahwa manusia telah diciptakan dengan postur yang paling sempurna ya. Sebagaimana di surat Atin ya. Apa itu surat? Di surat Atin
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna gitu ya. Sempurna manusia itu dibanding dengan hewan, jin, apalagi setan gitu ya. Bentuknya yang menakutkan. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Manusia itu tegak dan berjalan dengan menundukkan kedua buah kaki gitu ya. Tinggi bagian kepalanya dengan badannya tegak ya. Sedangkan binatang sebaliknya. Binatang itu dia sejajar ya antara kepala dengan tempat buang kotorannya gitu ya. Dengan hewan gitu ya. Berarti mereka kan beda dengan manusia ya. Mereka itu hewan itu sejajar kepala dengan duburnya. Sedangkan manusia anak Adam kepalanya berada di atas ya. Paling tinggi itu kan kepala ya. Bagaimana di surat Atin ya, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dijelaskan pula ya dengan kaidah susah payah adalah kesulitan dan tekanan ya, segala sesuatu yang terjadi terhadap manusia ya, bahwa manusia itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai kesulitan ya dalam urusan dunia. Seperti mencari rezeki ya. Apabila ada orang yang lebih kesulitan mencari rezeki, dia untuk makan saja susah gitu ya. Itu diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan harus mengais-ngais sampah gitu ya, hanya untuk mencari sesuap nasi mungkin gitu ya. Itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Kemudian apalagi kekurangan tanaman, apalagi rasa sakit dan yang lain sebagainya, itu adalah bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya ya. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, apabila kita diberikan ya kecukupan rezeki ya, walaupun manusia itu sifatnya rasa sakut, rasa rakusnya, rasa tidak puasnya pasti ada, tetapi kita harus bersifat qanaah ya, karena qanaah adalah sebaik-baik bekal bagi kita semua ya. Kita bersyukur terhadap rezeki yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Baik, kita lanjutkan di sini. Dijelaskan juga di sini bahwa dalam menjauhi maksiat juga kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tadi ya, laqad khalaqnal insana fi kabad, itu yang tadi ya. Ayahsabu allam yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia itu menyangka bahwa sekali-kali tiada seorang pun yang berkuasa atasnya ya. Karena ada prasangka manusia bahwa tidak ada sesuatu yang berkuasa ya atas diri manusia, padahal Allah Subhanahu wa taala itu maha berkuasa ya terhadap makhluknya, kita manusia gitu ya. Jadi udaranya kita, bangun tidurnya kita, rezekinya kita semua dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti itu ya, manusia itu dengan sombongnya gitu ya, dengan kekuasaannya gitu, merasa tidak ada sesuatu ya yang berkuasa atas dirinya ya. Dengan kata lain, bahwa manusia dengan jiwa dan kekuatan menyangka bahwa tidak ada seorang pun yang berkuasa atas dirinya di dalam puncak masa muda, kekuatan, kekerasan dan kegagahan, sehingga mengatakan tak seorang yang berkuasa atas saya ya. Aku berbuat kehendakku. Ini seperti perkataan Firaun ya, yang mengikrarkan dirinya sebagai Tuhan gitu ya, yang mempunyai kekuatan gitu ya. Firaun itu termasuk orang yang berdosa besar gitu ya, karena mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jadi manusia ketika sehat dan di permulaan masa mudanya menyangka bahwa tak seorang pun berkuasa atas dirinya ya, hingga disangka bahwa Rabb Allah Subhanahu wa taala tidak berkuasa atas dirinya. Tapi itu sesuatu yang mustahil. Jadi manusia adalah berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu, dan mengatakan dengan kata lain, manusia ketika dalam keadaan kaya dan memiliki kekuasaan rezeki berkata, ahlaktu malal lubada, aku telah menghabiskan harta yang banyak ya. Dengan kata lain, harta yang banyak untuk memenuhi syahwatnya dengan semua kelezatannya. Jadi nggak ada artinya hanya harta yang banyak apabila digunakan hanya untuk memenuhi hawa nafsunya gitu, syahwatnya terhadap dunia gitu ya.
Allah SWT berfirman, ayahsabu alla yaqdiru alaihi ahad. Apakah dia menyangka bahwa tiada seorang pun yang melihatnya? Justru manusia itu dalam pengawasan ya. Dia mau bersembunyi dimanapun selalu ada malaikat yang selalu mengikutinya ya. Ada malaikat Raqib dan Atid ya, yang selalu mencatat amalan-amalan manusia ya, baik amalan buruk ataupun amalan yang baik ya, sebagaimana di surat Al-Insyirah ya. Surat Al-Insyirah gitu ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin sarran yara. Itu surat apa tuh? Al-Zalzalah ya. Surat Al-Zalzalah ya. Jadi di situ ada catatannya, baik amal yang sekecil apapun atau dosa yang sekecil apapun pasti ada catatannya. Nanti dibentangkan ya di yaumil akhir catatan manusia. Manusia terbelangak gitu dengan banyaknya catatan. Kenapa? Karena sejak bangun tidur ya sampai mau tidur lagi gitu ada catatannya di situ. Semuanya tercatat ya. Tidak ada yang terlewat sedikit ya. Maka kita senantiasa untuk selalu memperbanyak amal soleh, amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya catatan kita catatan yang baik dan diberikan dari tangan sebelah kanan ya, dari sebelah kanan ya. Kemudian di surat Al-Mutaffifin gitu ya dulu pernah saya bahas gitu ya. Maka bergembira orang-orang yang diberi catatan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan kanannya ya. Berarti dia akan selamat ya. Baik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Sini sudah ayat berapa ya? Alam naj'alahu 'ainain wa lisana wa safatain wa hadainahu najdain. Ya, bukankah kami telah memberikan kepadanya dua buah mata, lidah dan dua buah bibir, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan ya. Itulah dia kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia gitu ya. Itu nikmat mata itu luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala ya. Dengan nikmat mata kita bisa melihat sesuatu keindahan Allah yang ciptakan ya. Jadi mata itu kita manfaatkan untuk hal yang baik ya. Kita baca Al-Quran, membaca buku Islam gitu ya. Jadi, untuk kebaikan ya, jangan digunakan untuk hal-hal yang menjadikan itu dosa ya. Sebaiknya selanjutnya Allah juga menciptakan lidah ya, dengan lidah itu bisa berbicara ya, dan dua buah bibir gitu ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan lidah dan dua buah bibir ya. Karena kalau kita tidak memiliki lidah, kita tidak bisa berbicara ya, menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita ya. Ya kalau dengan isyarat kan kita capek ya. Apa gitu, pengen makan gitu kan, misalnya begitu. Pengen makan gitu kan, atau pengen tidur begini gitu ya. Itu menyusahkan ya, menyusahkan orang yang kita ajak bicara, bahkan dia sendiri yang berbicara gitu ya. Karena ada apa namanya, bukan kasus ya, ini kejadian teman saya itu, bahwa itu Pak Haji ya, bahwa beliau itu kan sakit, kemudian merasa apa namanya, gak bisa bicara gitu ya, bicara keras tapi orang gak respon, padahal gak ada suaranya gitu ya, sudah mati gitu si saraf-sarafnya, teriak-teriak kepada orang-orang gitu kan, pas awal-awal sakit gitu katanya ya, kepada orang, ini katanya panggil, udah ngobrol sama dia, ini orang bingung kan, karena nggak ada suaranya sudah nggak ada gitu ya. Tetapi Pak Haji itu ingin mengutarakan isi hatinya gitu ya, ingin minta maaf katanya ke orang-orang gitu ya. Tapi kalau sudah minta maaf, ya akhirnya Allah tahu Pak Haji itu dalam keadaan mau sakit gitu ya waktu itu ya. Panggil orang gitu kan, minta maaf sampai tetangganya juga pada keheranan, itu kan ujian gitu ya. Jadi betapa sulitnya ketika kita tidak bisa berbicara gitu ya, hanya dengan isyarat gitu ya. Itu sangat menyusahkan gitu ya. Kalau kita senantiasa bersyukur ya kalau Allah Subhanahu wa taala telah diberikan mata, lidah, bibir gitu ya, untuk berbicara hal-hal yang baik ya. Karena dengan lidah itu kita bisa membaca Al-Quran gitu ya, huruf-hurufnya pun berbeda. Itu suatu keajaiban ya, antara huruf shin, huruf apa lagi, huruf H atau huruf sa gitu ya, keluarnya sama tetapi dia bunyinya beda gitu ya. Itu bagian dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dijelaskan wa hadainahu najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan ya. Jadi dua jalan di sini adalah jalan kebaikan dan jalan
keburukan. Ya, sebagaimana kita selalu berdoa ya di surat ya. Kita selalu membaca di surat Al-Fatihah itu ya. Bahwa tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdinas syiratal mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang penuh dengan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu ada dua pilihan ya bagi manusia itu, jalan kebaikan atau jalan keburukan. Ya, di mana jalan kebaikan itu selalu dipenuhi oleh rintangan, oleh halangan ya untuk melakukan hal tersebut ya. Sedangkan jalan keburukan itu selalu dimudahkan, seperti kelihatan enak, gampang gitu ya. Itu adalah jalan keburukan gitu ya. Ditampakkan mudah-mudahan ya. Maka itu kembali kepada diri kita, itu adalah pilihan bagi kita ya. Kita mau jadi orang yang bertakwa atau menjadi orang yang fasik ya. Allah a'lam bishawab. Itu saja mungkin ya iman Allah Subhanahu wa taala, tafsir dan kandungan dari surat Al-Balad ya, baru sampai ayat 10. Insyaallah kita lanjutkan di lain waktu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.